Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Dewianti Abdullah dari kelas B angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat tetes telinga, di mana untuk memenuhi tugas atau MIT dari mata kuliah TSS atau Teknologi Sediaan Stereo. Nah, untuk pengertiannya, obat tetes telinga ini merupakan larutan suspensi atau emulsi yang dimaksudkan sebagai obat luar ataupun obat dalam dengan cara diteteskan ke dalam lubang telinga. Nah, selanjutnya ada anatomi telinga, di mana yang dimaksud dengan telinga yaitu salah satu organ pada tubuh manusia yang fungsinya itu untuk mendeteksi bunyi dari luar sehingga kita bisa mengetahui bunyi tersebut. Dan telinga ini merupakan salah satu organ dalam keseimbangan tubuh. Untuk anatomi telinga ini dibagi menjadi 3 yang terdiri dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Untuk telinga bagian luar ini yaitu dia berfungsi untuk menerima gelombang bunyi atau suara dari luar untuk masuk ke telinga bagian tengah. Untuk bagian telinga ini dia berfungsi untuk menerima getaran atau gelombang bunyi dari telinga bagian luar, di mana dia itu akan masuk ke namanya membran timpani, di mana membran timpani ini dia akan suara yang akan masuk dari telinga bagian luar itu dia masuk ke membran timpani, lalu dia berbentuk seperti gelombang bunyi untuk masuk ke tulang-tulang pendengaran, sehingga pada tulang-tulang pendengaran ini dia melekat, gelombang bunyinya melekat pada tulang-tulang pendengaran, sehingga dia akan diteruskan ke bagian telinga bagian dalam. Nah, selanjutnya untuk telinga bagian dalam ini fungsinya itu untuk menerima getaran bunyi yang tadi pada bagian telinga tengah itu dia akan menerima sehingga kita bisa mendengar getaran bunyi. Setelah itu ada zat-zat pembawa, di mana pada obat tetes telinga ini memiliki cairan pembawa bila dinyatakan lain pada cairan pembawa ini bukan berupa air, tetapi pada cairan pembawa ini harus memiliki kekentalan yang sesuai sehingga obat dapat menempel pada dinding telinga. Nah, untuk cairan pembawa yang biasa atau yang sering digunakan yaitu ada gliserin dan propilen glikol. Untuk tingkat derajat keasaman dari cairan pembawa ini itu tingkat keasamannya yaitu 5 sampai 6. Untuk larutan pada obat tetes telinga yang biasanya digunakan, yang sering digunakan pada obat tetes telinga itu ada mengandung NaCl, ada asam borat, yang tadi saya sudah jelaskan juga ada gliserin, ada propilen glikol, dan ada juga minyak lemak napi, antibiotik, dan lain-lain. Setelah itu untuk jenis-jenis gangguan pada telinga, yang pertama itu ada jenis gangguan yaitu tinnitus, di mana tinnitus ini dia itu yaitu keluhan pada pasien, di mana pasien ini mengalami adanya keluhan seperti dengungan pada telinga. Terus setelah itu ada jenis gangguan juga pada telinga yaitu ada radang telinga, di mana pada telinga ini dia mengalami peradangan atau adanya infeksi pada lubang telinga sehingga ditandakan dengan adanya lubang pada gendang telinga, dan
dan keluarnya cairan kental di mana berupa lendir atau nanah dari telinga. Setelah itu ada juga TAB atau tuli akibat bising, di mana pasien ini sering mendengar suara bising yang terlalu berlebihan dengan secara terus-menerus sehingga pada telinga ini mengalami pendengaran yang menurun. Setelah itu ada juga jenis gangguan yaitu tuli dari tuli genetik, yaitu tuli yang secara turun-menurun, atau pada pasien ini yang mengalami tuli dia udah memang tuli dari bawaan lahir atau dari anak-anaknya. Setelah itu ada syarat-syarat dalam pada obat tetes telinga ini, yaitu ada syarat pada uji penetapan pH, ada juga syarat pada uji penetapan kejernihan, dan ada juga syarat pada uji partikulat, dan satu lagi syarat pada uji volume terpindahkan. Untuk syarat pada uji penetapan pH pada obat tetes telinga ini harus memiliki pH 4-8. Untuk pada syarat uji penetapan kejernihan, obat tetes telinga ini harus memiliki kejernihan sama halnya dengan air, atau dia harus sama dengan kejernihan pada pelarut obat tetes telinga tersebut. Untuk syarat pada uji partikulat, yaitu pada obat tetes telinga ini harus bebas atau terhindar dari partikel asing atau terhindar dari serat-serat yang halus. Untuk pada syarat uji volume terpindahkan, yaitu di mana pada obat tetes telinga ini volumenya itu rata-rata pada 10 wadah itu harus kurang dari 100%. Untuk pada salah satu wadah itu harus kurang dari 95% dari volume pada etiket. Setelah itu ada juga cara menggunakan obat tetes telinga, di mana obat tetes telinga ini pertama harus disiapkan terlebih dahulu obat tetes telinga yang mana digunakan. Setelah itu obat tetes telinga ini dihangatkan dengan cara digenggam dengan tangan sehingga cairan pada obat tetes telinga ini dia sesuai dengan suhu tubuh, sehingga pada dimasukkan ke dalam lubang telinga ini dia tidak dingin dan terasa nyaman pada pengguna obat tetes telinga. Setelah itu untuk penetapannya itu harus ditempatkan di tempat yang bersih dan kering. Untuk selanjutnya dengan posisinya di mana pasien yang menggunakan obat tetes telinga ini harus memiringkan kepala 45 derajat ke kiri atau ke kanan sesuai dengan telinga yang mana yang mau diteteskan. Setelah itu untuk cara penetesannya pada orang dewasa itu diteteskan 1 kali atau sesuai dengan prosedur yang sudah diberitahukan dengan cara diteteskan. Setelah itu tunggu 2-3 menit untuk tetesan selanjutnya. Dan pada telinga itu harus ditarik kupingnya dengan lembut, ditarik bagian atas dan bagian bawahnya. Setelah itu diteteskan. Sama halnya dengan pada penetesan anak-anak, tapi pada anak-anak ini ditarik secara halus cupingnya bagian bawah dan ke bagian ke belakang. Setelah itu untuk penyimpanannya tadi sudah di tempat yang kering.
Setelah itu bersihkan juga itu tangan, sehingga tidak ada zat-zat dari obat tetes telinga itu yang masih menempel pada tangan. Oke, setelah itu ada syarat-syarat pada obat tetes telinga, di mana yang pertama itu ada chloramphenicol kombinasi, ada polymyxin kombinasi, ada juga chloramphenicol, ada neomycin sulfat kombinasi, dan ada juga clotrimazole. Oke, yang pertama ada polymyxin kombinasi, di mana pada obat tetes telinga ini yang mengandung obat polymyxin kombinasi ini, dia itu berfungsi untuk meredakan rasa sakit pada telinga, dan dia juga berfungsi untuk meredakan radang pada lubang telinga. Setelah itu ada chloramphenicol kombinasi, di mana chloramphenicol ini berfungsi untuk mengobati infeksi pada telinga, dan juga dia meredakan rasa nyeri pada telinga. Untuk jenis obat yang mengandung chloramphenicol pada obat tetes telinga ini sering digunakan pada obat tetes telinga pada anak-anak, dan dia berfungsi untuk mengobati membunuh mikroorganisme atau bakteri pada telinga. Setelah itu ada juga clotrimazole, di mana dia berfungsi juga untuk mengobati infeksi pada telinga. Oh ya, pada chloramphenicol kombinasi dan clotrimazole itu sama-sama mengobati infeksi pada telinga, tetapi pada jenis obat chloramphenicol kombinasi ini dia itu lebih ke mengobati pada infeksi telinga bagian luar. Setelah itu ada juga neomycin sulfat, di mana dia ini juga berfungsi untuk meredakan rasa nyeri dan rasa sakit pada telinga, dan juga dia membantu dalam membunuh kuman pada telinga. Setelah itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat tetes telinga. Yang pertama yaitu cara penggunaan obat tetes telinga, di mana cara penggunaan obat tetes telinga ini memiliki teknik yang khusus, sehingga pada penetesan telinga ini tidak boleh keluar cairan ataupun cara penggunaannya yang tidak benar, karena pada obat tetes telinga ini tidak akan berfungsi efek terapinya jika pada penetesannya sudah salah. Untuk yang kedua ada cara penyimpanan. Nah, obat tetes telinga ini kan berupa cairan, di mana cairan itu dia bisa rentan sama pertumbuhan mikroorganisme, sehingga untuk cara penyimpanannya ini sangat penting pada obat tetes telinga, di mana obat tetes telinga ini harus disimpan pada suhu kamar, dijauhkan dari sinar matahari, dan juga ditempatkan pada tempat yang kering, sehingga obat tetes telinga tersebut masih bisa digunakan kembali. Setelah itu bisa dilihat dari perubahan warnanya. Nah, untuk warnanya ini kita bisa melihat perubahan warna dari sebelum yang kita gunakan, apakah dia berubah atau tidak. Jika dia berubah, maka efek obat dalam obat tetes ini dia artinya sudah menandakan bahwa obat tersebut sudah kadaluarsa. Setelah itu ada juga kita dapat
memastikan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat tetes telinga, yaitu ada juga dari kejernihan. Nah, untuk kejernihan ini kita harus memastikan bahwa pada obat tetes telinga ini tidak boleh terdapat endapan atau ada sesuatu yang mengembang pada larutan tersebut. Nah, untuk obat tetes telinga yang larutannya tidak jernih, maka harap jangan digunakan karena sudah tidak layak dipakai. Setelah itu, untuk obat tetes yang layak digunakan dapat kita lihat dari warna, kejernihan, dan bau yang tidak berubah. Nah, itu yang bisa digunakan kembali. Terdapat 5 sifat fisik kimia pada pembuatan obat tetes telinga. Yang pertama ada kelarutan, yang kedua ada viskositas, yang ketiga ada sifat surfaktan, yang keempat ada pengawet, dan yang kelima ada pH optimum. Untuk kelarutan, kebanyakan senyawa obat larut dalam cairan pembawa merupakan dari obat tetes telinga. Nah, bila senyawa obat larut tersebut tidak larut dalam cairan pembawanya, maka cairan tersebut atau sediaan tersebut dapat dibuat dalam bentuk suspensi. Nah, bila sediaan berbentuk suspensi, zat untuk suspensinya yang biasanya digunakan yaitu ada sorbitan atau polisorbat. Yang kedua ada viskositas. Viskositas ini sangat diperlukan atau sangat penting karena untuk memastikan berapa lama cairan tersebut berada di dalam telinga. Untuk yang ketiga ada sifat surfaktan. Nah, sifat surfaktan ini gunanya untuk membantu proses pada pencemaran cairan pada telinga, dan juga dia membersihkan kotoran yang berada di dalam telinga. Setelah itu ada pengawet. Pengawet digunakan pada obat tetes telinga. Nah, yang kita ketahui bahwa obat tetes telinga ini kan berbentuk cairan, maka dia rentang ditumbuhi oleh mikroorganisme. Makanya dibutuhkan pengawet supaya terhindar dari pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme. Setelah itu ada pH optimum, di mana pH optimum ini yang digunakan pada pH optimum cairan pada telinga utama yang digunakan yaitu pH asam dengan pH 5 sampai 6. Untuk obat tetes telinga ini tidak diperlukan larutan alkali, tidak diinginkan juga pada obat tetes telinga untuk menggunakan larutan alkali karena kalau obat tetes telinga ini dari asam berubah menjadi sifat alkali, maka obat tetes telinga ini akan rentang juga ditumbuhi oleh mikroorganisme dan jamur. Setelah itu ada evaluasi sediaan, di mana evaluasi sediaan yang pertama itu ada penentuan pH, di mana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pada obat tetes telinga pH-nya itu harus pH optimumnya itu asam dan pH-nya itu sekitar 5 sampai 6. Setelah itu ada evaluasi organoleptik, di mana pada uji ini ditentukan bagaimana penampilan bau dan warnanya. Setelah itu ada uji kejernihan, di mana pada obat tetes telinga ini kita harus melihat apakah larutan ini sudah jernih sesuai seperti bisa dibandingkan dengan air, atau dia jernih sesuai dengan pelarutnya.
dengan prinsip untuk melihat kejernihannya, yaitu cairan tersebut ditaruh di dalam wadah. Setelah itu kita melihatnya dengan arah tegak dengan latar belakang wadahnya itu yaitu latar belakang hitam. Setelah itu ada evaluasi homogenitas, di mana kita melihat ukuran-ukuran partikel dari obat atau sediaan obat tetes telinga tersebut dengan cara mengambil sampel atau obat tetes telinga sedikit untuk melihat di bawah mikroskopik bagaimana ukuran partikelnya. Setelah itu ada uji kebocoran, di mana uji ini untuk melihat kemasannya apakah sudah utuh atau sudah bagus dan steril. Setelah itu ada uji sterilitas. Uji ini itu berfungsi untuk melihat bahan atau sediaan cairan dari obat tetes telinga ini apakah sudah memenuhi syarat-syarat steril atau belum. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.